jalan, apa kabarnya kamu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita punya referensi beragam wisata yang ada di Jakarta nih teman jalan. Mulai dari wisata alam, sejarah religi, sampai yang kekinian. Wah, lengkap deh pokoknya. Yo. Emang kita udah di mana nih? Kasih tahu dulu. Kita udah ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Iya, benar banget teman jalan. Nah, di sini kita mau ngapain aja? Kita mau lihat-lihat alam pastinya kan? Iya. Dan di sini hutan mangrove semua. Jadi kita mau tanam mangrove biar tambah banyak. Biar tambah berguna juga buat lingkungan. Betul. Nah, selain itu kita juga mau main kayak nih teman jalan. Iya. Jauh tapi pasti nikmat. Kayak gimana? Ya kita langsung aja ya. Jalan-jalan. Let's go. Wah, hijau dan hijau di mana-mana. Adem banget liatnya. Gak nyangka nih ada kawasan konservasi seluas 99 hektar di Jakarta. Kawasan hijau ini didominasi oleh pepohonan mangrove yang menjadi ekosistem berbagai satwa dan tumbuhan. Nah, bonusnya nih kalau kesini, kamu bisa bertemu dengan berbagai satwa liar yang belum tentu bisa kamu lihat di tengah hiruk pikuknya ibu kota. Selain berdampak positif bagi lingkungan, ternyata hutan ini juga mempunyai sudut-sudut yang apik untuk dijadikan background foto teman jalan. Wah, komplit ya! Waktu lagi asik-asiknya foto, tahu-taunya ada sesosok kadal berukuran sedang tengah merangkak mencari mangsa teman jalan. Yang namanya hutan mangrove, ada aja binatang apa aja di sini. Kebetulan kita lagi jalan-jalan ketemu sama biawak. Biawak. Dari belakang pohon situ tuh. Hai. Terus ya bisa. Jangan dipanggil. Halo Pak. Selamat sore. Selamat sore. Oke teman jalan, jadi sekarang kita mau nanam mangrove nih. Ditemenin sama Pak Jati. Kita kan belum pernah nanam mangrove nih, teman jalan juga mungkin belum tahu. Gimana sih Pak caranya nanam mangrove? Ya, kalau nanam mangrove sih mudah ya. Ini kan kita di sini adalah hutan mangrove yang terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, ini kita adalah pohon bakau. Pohon bakau itu cara menanamnya hanya begini aja nih, kita ini kan tancepin. Nah, ini baru nanti disiramin, nah, nanti hasilnya kayak ini. Katanya kalau di sini nih cara nanam mangrove-nya ada yang beda. Apa tuh? Ya, betul. Di sini cara nanam mangrove-nya kita pakai bronjong ini. Nah, kita isi dengan lumpur nantinya. Nah, ini kita kasih karung dulu, kita isi lumpur. Nah, udah isi lumpur, baru ditanemin ini. Contohnya nah kayak gini nanti. Ya, diikat. Kenapa di sini nanamnya pakai bronjong ini? Karena di sini tempatnya dulu bekas kolam-kolam petambak liar ya. Jadi dalam segini nih. Ya udah deh kalau gitu kita tanam aja langsung. Boleh. Jalan-jalan. Let's go. Mangrove punya segudang manfaat buat lingkungan teman jalan. Selain menjadi habitat berbagai satwa, manfaat mangrove untuk mencegah abrasi juga nggak main-main. Karena satu pohon mangrove dapat menyerap air hingga 10 liter. Nah, banyak banget kan? Selain itu, 1 hektar hamparan mangrove dapat mengurangi polusi sebanyak 1000 ton karbon dioksida. Pantes, seger banget udara di sini. Untuk ikut menanam mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, kamu cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp150.000 teman jalan. Terima kasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Mangrove kita sudah tertanam, semoga bisa membantu mengurangi abrasi. Semoga Erosi, intrusi air laut, dan Ya. penghasil oksigen yang paling banyak, paling bagus. Amin. Nah, Ya. abis ini gimana kalau Apa kita tuh? melihat satwa-satwa liar sambil berwisata air? Gimana? Ayo dong. Kita lihat biawak. Jalan-jalan. Let's go. Selain menanam mangrove, ada berbagai kegiatan lain yang bisa kamu lakukan di sini. Seperti memberi makan rusa hingga menginap. Wah, fasilitas villanya juga sudah oke punya loh. Dalam satu villa terdapat 2 kamar tidur, AC dan air panas.
juga bisa melakukan wisata air sambil mengamati satwa liar seperti yang akan dilakukan oleh Steffi dan Carla ini. Kali ini, Steffi dan Carla akan melakukan mangrove tour dengan menggunakan kayak bersama si Kayak Indonesia. Jalan-jalan, let's go. Wah, seru banget nih main kayaknya di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Bisa menikmati tenangnya alam sambil mengamati berbagai jenis burung hingga biawak. Airnya pun tenang. Jadi pas banget untuk pemula di dunia perkayakan. Wisata mangrove tour dengan kayak ini akan segera launching di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, teman jalan. Saat mangrove tour, kamu akan didampingi oleh guide yang akan menjelaskan tentang ekosistem mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Wah, asyik ya! Wah, akhirnya teman jalan. Kita udah keliling mangrove tadi. Rasanya Mantap banget. Jadi kalau kita tenang itu bisa ngelihat burung-burung. Kayaknya hari ini kalau kita makan gimana? Udah lapar banget nih. Habis ngedayung poncongan kan? Iya. Ada tempat makan nggak? Ada dong. Ada. Ini ada The Mangrove namanya. Mari kita ke sana. Jalan-jalan. Let's go. Nah, di The Mangrove by Kopi Jiro ini, kamu bisa menikmati makanan berat, ringan, dan minuman segar dengan harga yang reasonable. Mari kita makan. Aduh maaf ya, geragas makannya ini enak banget. Emang enaknya kayak gimana sih, Ay? Kuahnya kental, dagingnya banyak. Perpaduan dengan mie-nya dan rasa sedikit spicy. Aduh, mantap. Itu gimana rasanya? Ini enak banget, Ay. Dagingnya tuh nggak pelit. Teman-teman yang habis main-main di sini, terus habis itu capek, udah langsung kesini aja The Mangrove, mengisi perut dengan makanan yang mengenyangkan dan enak. Kalau belum mau makan, kopinya juga mantap. Setelah melihat lokasi bertema alam, kini ada Steffi dan Reza yang akan mengajak kita mengunjungi wisata bersejarah sekaligus religi di Jakarta, teman jalan. Halo teman jalan, sekarang kita udah sampai di masjid bersejarah lainnya. Ya, ini tempat selanjutnya yang bakal kita nanti lihat-lihat nih, karena masjid ini bersejarah banget. Ini adalah masjid Luar Batang nih, masjid peninggalan zaman Belanda juga. Oh, kenapa Iya. bersejarahnya? Karena di sini juga ada makam Habib yang sering jadi ini apa tujuan peziarah untuk datang ke sini dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga. Wah, iya. Yuk kita lihat. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Masjid Jami Keramat Luar Batang atau yang lebih dikenal dengan Masjid Luar Batang
telah dicanangkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masjid ini telah mengalami 3 kali renovasi dengan renovasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2005. Masjid yang sudah dibangun sejak tahun 1739 ini tidak lepas dari sosok Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus. Habib Hussein merupakan seorang penyiar agama Islam dari Yaman yang datang ke Batavia. Beliau sekaligus merupakan pendiri dari Masjid Luar Batang. Asal-usul nama Masjid Luar Batang ternyata cukup unik teman jalan. Konon, nama ini muncul karena saat hendak dimakamkan di luar masjid, jenazah Habib Hussein menghilang dari kurung batang. Kejadian ini berlangsung 3 kali, hingga akhirnya jenazah Habib Hussein dimakamkan di masjid yang telah dibangunnya tersebut. Nah, teman jalan, di belakang kita ini ada makamnya Habib Hussein. Iya. Ini meninggalnya menurut Keterangan yang ada di sini. sekitar 1756. Iya, jadi kurang lebih udah 300 tahun yang lalu ya. Wow, Udah lama banget. Dan ini sering sekali dikunjungi oleh peziarah. Bahkan nggak cuma makam aja, di sini yang umurnya udah cukup lama, ada menara di belakang. Oh iya, Yuk kita lihat yuk. jalan-jalan. Let's go. Let's go. Nih, Za. Ini menara pertamanya, Za. Iya, tinggi banget kan. Wow. 300 tahun. Iya, ini nih teman jalan. Tadi menara yang aku bilang udah ada sejak 1700-an. Ini bersejarah juga nih di sini. Jadi katanya ini adalah menara pertamanya. Dan kalau mau azan naik dulu kan? Iya, dulu kan belum ada pengeras suara, jadi harus naik situ kalau mau azan. Gitu. Aku sholat dulu. Oke, boleh. Silahkan. Aku muter-muter dulu ya. Weh, Za, mana? Udah beres. Udah sholatnya. Udah. Ih, aku tadi cari-cari ada seafood sekitar sini. Aduh, udah lapar banget. Lapar? Makan yuk. Yuk, makan. Yuk. Yuk, kita makan teman-teman. Jalan-jalan. Bentar, Dadah. Ay. Ini sepatu dulu, Ay. Ay. Sampailah kita di Pasar Ikan Modern Oh, Muara ini. Baru. Ini di Jakarta ya, Iya, ada pasar ikan modern. Kamu menjanjikan aku makan seafood kan? Betul, tapi kita harus beli dulu ikannya, baru kita bakar. Ini kita bener-bener milihin ikannya. Betul, Ikan masih hidup. biar segar gitu loh. Mantap kan? Ayo kita masuk, jalan-jalan. Let's go. Makan-makan. Let's go. Di Pasar Ikan Modern Muara Baru ini, tersedia berbagai jenis pilihan makanan laut. Dari beragam jenis ikan, udang, kerang, cumi, kepiting, sampai lobster dengan beragam bentuk dan ukuran ada di sini. Selain lengkap, harganya juga miring loh teman jalan. Nah, kayaknya Steffi dan Reza udah dapat ikannya nih teman jalan. Sekarang waktunya meluncur ke tempat pengolahannya. Bu, ini ikan kakapnya, Bu. Tolong dimasakin, oh. Ini Enaknya masak apa ya, Bu ya? Mau bakar bumbu kuning atau bakar parape? Ini aja. Wah, boleh. Kita tunggu aja berarti. Boleh. Di sana. Ya, nanti kita olah dulu, nanti kita sajikan. Oke. Waktunya makan. Teman jalan, akhirnya tadi ikan yang kita beli udah dimasak ya, dibakar. Mantep. Kita udah pesan apa aja, Ja? Ini ada ikan kakap merah, bumbu parape dibakar Parape. ya. Nah, ini bumbu Makassar ya, parape itu. Ini ikan Kuning. kue dibakar bumbu kuning. Ada cumi goreng Cumi tepung. goreng tepung. Ada udang sos padang. Ada cah kangkung dan Cah toge, ya. Ini ada cah pede. Cah pede. Ini sambelnya dabu-dabu. Dabu-dabu, ada mangga, Mangga. ada sambal kecap, Kecap. sama sambal terasi. Sambal terasi. Oke, kalau gitu kita siap buat makan-makan. Let's go. Jalan-jalan.
Let's go. Balik lagi di Jalan-Jalan. Masih di episode Ragam Wisata Jakarta nih teman jalan. Setelah tadi kita sudah melihat wisata sejarah religi di Jakarta Utara, sekarang ada Steffi dan Desi yang mau kasih tahu lokasi kekinian di Jakarta Pusat. Wah, di mana ya lokasinya? Yuk kita samperin aja. Jalan-jalan, let's go! Ini nih teman jalan, Steffi dan Desi udah ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 7, 8, 1, 2. Eits, bukan mau ngajakin senam aerobik, tapi kita mau ngajak kamu ke Moja Museum. Moja Museum terletak di pintu zona B Stadion Utama GBK. Harga tiket masuk Moja Museum dibanderol dengan harga Rp110.000 hingga Rp125.000 per orangnya untuk satu sesi selama 90 menit. Nah, teman jalan, Moja Museum merupakan museum yang menggabungkan instalasi seni dan sepatu roda. Bukan sepatu roda biasa ya, melainkan sepatu roda yang sempat beken di era 80-an hingga 90-an. Tipe sepatu roda ini biasa disebut juga dengan istilah quad skates. Kalau udah lengkap semua, siap meluncur. Nah, buat kamu yang masih pemula, kamu bisa menggunakan alat bantu terlebih dahulu untuk menghindari terpeleset dan jatuh. Kamu juga jangan lupa foto-foto di instalasi seni di sini ya. Foto-foto kamu dijamin bakal keren deh. Waktunya kita foto-foto. Ayo. Karena kita mau paint. Jalan-jalan. Let's go. Selain bisa main sepatu roda dan foto-foto, di Moja Museum kamu juga bisa melakukan aktivitas Mopaint. Apa itu Mopaint? Ini adalah aktivitas untuk menuangkan kreativitas kamu dengan cat. Wih, seru kan? Warna biru. Warna biru. Nah, setelah jas hujan nih teman jalannya ada cup. Cupnya itu buat ngisi catnya. Dan kita juga bisa pilih helmnya di sana. Iya. Dan jangan lupa ya kalau mau ngelukis pastinya ada kanvasnya dong. Yuk kita ngelukis. Jalan-jalan. Let's go. Traffic.
aku udah jadi nih, Des. Kamu udah jadi belum? Nah, dikit lagi. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Jalan. Let's go. Wow. Ini bisa dibawa pulang nggak ya? Bisa dibawa pulang kali ya? Kita bawa pulang. Tapi masih basah banget. Oh. Yuk. Habis ini kemana? Habis ini kita bakal jalan-jalan lagi ke tempat yang seru-seru. Pastinya, tapi jalan. Let's go.